Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku sekalian ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Dari peserta dari peserta dalam jumlah kelas 14, alhamdulillah yang hadir 13 Mas ya. Yang tidak hadir Mas Bagus. Bagus ya, Mas Bagus. Siapa namanya lengkapnya? Bagus Santoso. Bagus Santoso. Tidak berangkat. Tapi masih sehat ya Mas ya? Kabarnya masih sehat ya, alhamdulillah. Pokoknya dalam kondisi seperti ini tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran dulu ya. Apalagi masa liburan ini, Pekalongan juga semakin banyak yang positif nih. Sebelum kita mulai pelajaran, agar kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya, terus bagi kalian, alangkah baiknya kita berdoa mohon pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan barokah atas ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam pembelajaran ini, pada dimensi pengetahuannya, kita akan melakukan diskusi, melalui diskusi, kita akan menggali informasi tentang menjelaskan gejala kerusakannya, kira-kira kerusakan yang di power window itu apa saja, kemudian mendiagnosis penyebabnya apa, rusak-rusaknya itu, kemudian nanti kita telaah pemeriksaan per komponennya, per komponen power window itu kita periksa, kemudian selanjutnya menguraikan cara perbaikannya bagaimana setelah kita periksa. Selanjutnya kita akan menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikannya. Gejala kerusakan yang terjadi pada power window itu adalah power window tidak bekerja, power window pada salah satu pintu tidak bekerja, dan salah satu power window tidak berfungsi. Nah, mari kita diskusikan pada siang hari ini. Coba kalian diskusikan dalam waktu 10 menit. Silakan tulis pada Google Classroom. Menurut kamu apa? Menurut kamu kenapa itu power window-nya? Bisa disebabkan karena saklar pintu rusak atau motornya yang rusak. Periksa tegangan saklar pintu dan tegangan motornya jika tidak ada ganti saklar atau motornya. Itu yang menurut siapa itu? Menurut saya sendiri, Pak. Oh, kamu sendiri. Oke. Kesimpulan, suara bising disebabkan oleh suara motor, power window, dan mekanik regulator. Periksa tegangan motor jika tidak ada tegangan, ganti motor, dan bersihkan regulator atau mengganti dengan yang baru. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Kita cek ya satu persatu. Coba apa yang kalian sampaikan itu diingat-ingat kembali. Kita cross check dengan apa yang akan saya sampaikan melalui tayangan ini. Nah, prosedur mendiagnosis kerusakan power window yang pertama kita urutkan dari mulai sekring. Kita cek sekringnya, ada kontinuitas atau enggak, putus atau tidak sekringnya. Jika tidak ada, maka bisa kita tentukan kerusakannya, berarti sekringnya putus. Jika tidak ada kontinuitas, bagaimana memeriksanya nanti kita lihat videonya. Jika sekring putus, berarti adanya open circuit. Kalau sekring putus, total semuanya tidak berfungsi. Ini apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau
semua power window tidak berfungsi, biasanya ya rata-rata di sini. Namun jika pemeriksaan motor power window itu berputar, namun kacanya tidak bisa naik ataupun bisa turun, maka periksa sambungan konektor mekanik regulator dari kemungkinan macet dan kotoran maupun karat. Ya. Motornya berputar, tapi kok power window-nya tidak naik maupun tidak turun. Nah, itu bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada mekanik regulatornya. Oke, nak, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kalian jawab pertanyaan ini. Kalau kalian memperhatikan apa yang saya sampaikan, kamu bisa jawab. Pertanyaan adalah, seorang mekanik melakukan pemeriksaan tegangan pada wiring yang masuk ke dalam saklar power window. Hasil pemeriksaan tegangannya adalah 12 volt. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan tegangan pada wiring yang masuk ke dalam motor power window, ternyata hasilnya 0. Maka kemungkinan penyebabnya adalah, siapa yang bisa menjawab? Ya, perkenalkan, saya karena ini kalau saya presentasi saya tidak melihat wajah kamu. Coba perkenalkan. Nama saya Muhammad Nalurijo. Oke, silakan. Baik, di apa namanya jawabannya apa? Jawabannya D. Saklar. Oke, saklar. Terima kasih. Kita pastikan ada tegangan yang masuk ke dalam saklar dengan cara menggunakan multimeter pada 50 desibel. Silakan diperiksa. Pada ujung merah kita masukkan ke jalur kelistrikan pada ini pemeriksaan tegangan yang masuk kepada saklar. Hitam ke negatif baterai atau masanya. Kita lihat ada tegangannya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada jalur yang terputus dari baterai sampai dengan sampai dengan saklar pada power window. Oke, itu tayangannya untuk pemeriksaan komponen power window. Coba ada yang ditanyakan? Mas siapa ya? Rutin Muhammad. Silakan Mas Rutin. Ketika memeriksa kontinuitas, haruskah diukur hambatannya? Kalau kita sebagai akademisi itu memeriksa dengan hambatannya. Ketika kita memeriksa kontinuitas sebagai apa namanya ya? Ya akademisi, kita tentunya lebih baik sekalian mengukur berapa hambatannya. Karena ini juga untuk bisa memperkirakan arus yang masuk, ya, arus yang mengalir itu tidak terhambat. Nah, kalau misal hambatannya kita ketahui terlalu besar, maka arus yang mengalir juga nantinya akan kecil karena terhambat oleh hambatan itu. Hambatan itu bisa disebabkan oleh kotoran ataupun kabel yang terlalu kecil dan lain-lain sebagainya. Kita ingat hukum Ohm bahwa arus itu sama dengan tegangan dibagi tahanan. Semakin besar tahanannya, maka arus yang mengalir juga semakin kecil. Jika arus yang mengalir semakin kecil, maka apalagi dengan berkaitan dengan motor, arusnya kecil, pasti tidak bisa berputar meskipun sudah ada tegangannya. Karena arus kecil mungkin bisa saja tidak bisa memutar. Maka ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan saya lupa tadi juga kemarin membuat video tidak menyebutkan berapa hambatan yang terjadi ketika memeriksa apa namanya kontinuitas. Nah, ini bagus sekali. Terima kasih Mas Rudin.
mengingatkan saya. Kita lanjut pada sesi akhir pembelajaran pada siang hari ini. Saya simpulkan pada prosedur troubleshooting sistem power window, jika power window tidak bekerja, ini hasil diskusi kalian, coba diamati lagi apa yang saya sampaikan. Jika memang tidak sesuai, bisa disanggah. Ya. Jika power window tidak bekerja, kemungkinan penyebabnya dan tindakan perbaikannya. Pertama, wiring rusak, termasuk sekringnya. Ya. Tindakan perbaikannya apa? Perbaiki wiring, ganti fuse jika terjadi putus. Kemudian kemungkinan juga master switch-nya rusak. Jika rusak, periksa master switch, ganti bila perlu. Master switch-nya yaitu diperiksa tegangan yang masuk, kemudian kontinuitasnya antara yang menuju ke massa dan yang menuju ke positif baterainya. Kemudian ground master switch rusak. Ground master switch-nya dicek, ground-nya benar ada enggak. Ground-nya diperiksa dengan negatif baterai. Kemudian perbaikannya bagaimana? Ya perbaiki ground-nya. Kalau ground masa itu masih bisa diperbaiki. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, seperti yang kita bahas tadi di forum diskusi tiap kelompoknya, salah satu atau sebagian power window tidak dapat beroperasi. Kemungkinan dan penyebabnya, wiring konektor rusak. Tindakan perbaikannya adalah memperbaiki wiring atau konektor. Kemungkinan penyebab kedua adalah regulator motor power window rusak. Perbaikannya ganti motor power window. Ataupun perbaiki regulatornya, barangkali mungkin ada yang bengkok, ada yang putus kabelnya, kabel kawatnya itu mungkin ada kurang pelumasan, kita perbaiki itu. Master switch power window rusak, periksa master switch, ganti bila perlu. Sub switch power window rusak, di tiap-tiap pintu penumpang dan sisi driver mungkin bisa terjadi kerusakan, periksa hub switch, ganti bila perlu. Oke. Yang masalah yang ketiga, salah satu power window tidak berfungsi tetapi membuat kebisingan. Kemungkinan dan penyebabnya ini mekanisme regulator yang rusak ataupun macet, lumasi regulator dan bisikan dari karat. Ini biasanya terjadi kebisingan, biasanya dengung ataupun terjadi benturan beberapa komponen yang di dalam regulator itu karena motornya bisa berputar tapi tidak bisa menggerakkan regulator. Oke, itu penutup atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini, termasuk pada diskusinya. Oke, mari anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudah menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu meskipun secara virtual. Semoga tetap memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku, salam untuk keluarga di rumah ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau kalian masih berada di luar, jangan banyak keluyuran meskipun ini libur. Nanti kalau mau cerita-cerita, dongengan, mau curhat-curhat bisa dengan saya. Nggak apa-apa, mau curhat apa ya, silakan. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.